Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmayati. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Pemalang. Saya dari kelas RPLD dengan NIM 1325061. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dengan judul Ibadah dalam Kehidupan Sehari-hari. Materi ini disusun sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Kak Nafi Al-Kausar MPD. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, memahami pengertian ibadah. Yang kedua, mengetahui bentuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan. Ya, selanjutnya di sini ada pengertian ibadah. Ibadah adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, atau zakat, tetapi juga mencakup semua aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, selama dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Selanjutnya ada dalil tentang ibadah. Di sini saya menuliskan dua dalil. Yang pertama adalah Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kedua ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah juga memerintahkan manusia untuk menyembah kepada Allah. Nah, selanjutnya di sini ada teladan ibadah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Rasulullah adalah teladan terbaik dalam menjalankan ibadah di setiap waktu. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang keseharian Rasulullah. Nah, di sini dimulai dari sepertiga malam menjelang subuh. Rasulullah diperintahkan untuk bangun di pertengahan malam. Beliau melaksanakan sholat tahajud, berdoa, dan berzikir, serta juga membaca Al-Quran. Lalu beliau menunggu sampai datangnya waktu azan awal. Nah, adzan awal ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah untuk mengingatkan orang yang sudah melakukan qiyamul lail agar ia segera beristirahat sejenak menunggu azan subuh. Dan fungsi yang kedua adalah untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur agar mereka segera bersiap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, jarak antara azan awal dan azan subuh itu adalah sekitar 15 menit. Di 15 menit itu seringkali Nabi terbiasa tidur, juga kalau tidak tidur, Nabi hanya berbaring dengan memiringkan tubuhnya ke sebelah kanan agar mudah bangun ketika azan subuh tiba. Nah, sebelum melakukan sholat subuh berjamaah, Nabi juga menjaga 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, yang mana di dalam hadis dikatakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Nabi jika tidak ada keperluan, beliau selalu berdiam diri di masjid dengan membaca zikir, doa pagi, membaca Al-Quran, sampai tiba waktu terbit matahari. Setelah terbit matahari, beliau melakukan sholat syuruk ataupun sholat duha. Lalu hal-hal yang Nabi lakukan antara sesudah duha menuju siang itu Nabi selalu mengurus urusan umat.
Misalnya menerima tamu, bermusyawarah dengan sahabat, mengajarkan ilmu di masjid, juga mengunjungi istri-istri beliau secara bergantian. Juga beliau membantu pekerjaan rumah tangga, seperti yang dijelaskan Aisyah bahwa beliau sering menjahit pakaiannya yang robek, memperbaiki alas kaki, hingga memerah susu untuk kebutuhan keluarga. Nah, ketika akan memasuki waktu zuhur, Nabi juga sering melakukan qailullah. Qailullah itu adalah tidur sejenak dengan jeda waktu antara 15 atau 30 menit sebelum zuhur. Nah, qailullah ini dilakukan agar tubuh lebih segar untuk menunaikan ibadah malam. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Nabi juga menjaga amalan sunnah, yaitu mengerjakan sholat qobla dan juga sholat ba'da zuhur. Setelah sholat zuhur, Nabi juga tetap melanjutkan beraktivitas, yaitu berdakwah, membantu umat, mengurus keluarga, mengunjungi orang sakit. Juga jika ada pertanyaan daripada sahabat, Nabi juga menjawabnya di waktu-waktu ketika itu. Nah, tibalah sore hari, setelah asar Rasulullah juga melaksanakan zikir, yaitu zikir petang. Beliau juga sering berkumpul dengan keluarganya, serta di dalamnya beliau memberikan nasihat. Nah, kita juga dianjurkan memperbanyak zikir sore sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib, Rasulullah juga beliau tidak langsung pergi dari masjid. Beliau selalu menunggu, jika tidak ada urusan, menunggu sampai waktu Isya tiba. Di dalamnya beliau memperbanyak ibadah seperti zikir, membaca Al-Quran. Beliau juga mengerjakan sholat sunnah seperti Ba'diyah Maghrib dan juga sholat sunnah awabin. Nah, terkadang juga beliau kerap masuk ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga sebelum keluar kembali untuk berjamaah sholat Isya. Nah, menunggu sholat di masjid memiliki keutamaan yang sangat besar, di mana seseorang akan dihitung seperti sedang berada dalam keadaan sholat dan didoakan oleh para malaikat. Nah, tiba waktu Isya, beliau pun berjamaah sholat Isya. Nah, Rasulullah juga melakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Yang paling beliau hindari ketika setelah Isya adalah begadang. Jika beliau tidak mengurusi keperluan umat, maka beliau selalu mengawalkan tidur supaya kita bisa bangun malam. Selanjutnya adalah meneladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita harus bangun pagi dan disiplin. Lalu kita menjaga sholat sunnah, berzikir pagi dan sore, serta kita berinfak atau bersedekah. Kita membantu orang tua dan sesama, lalu belajar dengan sungguh-sungguh, menjalankan sunnah Rasul dengan istiqomah, menjaga akhlak yang baik, saling menghormati dan menghargai, serta bersyukur atas nikmat dari Allah. Nah, selanjutnya, nilai-nilai Islam dalam ibadah. Nah, dari kehidupan Rasulullah dalam menjalankan ibadah sehari-hari, banyak yang dapat kita teladani. Yang pertama, keikhlasan. Nah, ibadah itu harus dilakukan dengan niat yang tulus, tidak mengharapkan balasan selain dari Allah. Contohnya, kita bersedekah tanpa pamer. Nah, yang kedua adalah kedisiplinan. Kita bisa sholat 5 waktu dilakukan dengan tepat waktu. Nah, yang ketiga ada istiqomah. Kita selalu menjaga zikir pagi dan sore, lalu rutin melaksanakan sholat sunnah. Yang keempat, ada tanggung jawab. Rasulullah tidak hanya fokus pada ibadah pribadi, tapi juga menjalankan tugasnya, mengurus umat, sehingga bagi kita harus menjalankan kewajiban dengan baik, seimbang antara ibadah dan tanggung jawab dunia. Yang kelima ada kepedulian sosial. Rasulullah sangat peduli kepada orang lain. Beliau membantu orang sakit, menjenguk orang sakit. Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa berinfak subuh. Nih, juga membantu teman atau keluarga. Nah, yang keenam ada kesederhanaan. Meskipun Rasulullah adalah pemimpin, beliau hidup dengan sederhana.
Nah, nilai yang kita bisa ambil adalah kita juga hidup secukupnya, tidak boros dan juga tidak berlebihan. Yang ketujuh ada kesabaran dan ketekunan. Rasulullah tetap konsisten ibadah meskipun berada di keadaan sulit. Meskipun saat itu sedang dalam masa perang, beliau tetap sholat, tetap berdakwah, tetap sabar menghadapi ujian. Nilai yang kita bisa tiru adalah kita tidak mudah menyerah dalam ibadah dan tetap berbuat baik dalam kondisi apapun. Nah, sebagai penutup, ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada ritual seperti sholat dan puasa, tetapi mencakup seluruh aktivitas kehidupan jika dilakukan dengan niat yang benar. Dengan meneladani kehidupan Rasulullah, kita dapat menjadikan setiap aktivitas sehari-hari sebagai ibadah yang bernilai di sisi Allah. Selanjutnya, di sini ada kata mutiara yang saya ambil dari hadis riwayat Muslim, yaitu amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberi manfaat bagi kita semua. Dengan demikian, marilah kita senantiasa berusaha menjadikan setiap aktivitas sehari-hari kita sebagai ibadah yang diridhoi oleh Allah dan selalu memperbaharui niat kita bahwa segala apa yang kita lakukan ini semua karena Allah, maka itu pun juga bernilai ibadah. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.